di sini tuh intonasinya kayak agak tinggi gitu. Kita bisa bebas ngambil prodi di luar prodi yang kita sedang tempuh sendiri. Sesi adat Mangupa-Ngupa, terus Mangulosi. Itu kan kita belajar nari juga sama. Halo, aku Cherry, aku Jelita. Kami dari Musik Ngulik Asik. Karena ini podcast pertama kami, jadi kami mau ngundang bintang tamu yang kece banget. Ikutin yuk. Halo guys, jadi sekarang kita udah sama kakak cantik dari program pertukaran mahasiswa kampus Merdeka. Mereka ini jauh-jauh loh, ada yang dari Jawa Barat dan ada yang dari Lombok. Sekarang ini mereka sudah ada di podcast yang Musik Ngulik Asik. Halo kakak. Halo. Jadi sebelumnya guys, sebelum kita mulai kita harus kenalan karena tak kenal maka tak sayang. Jadi, mau dari siapa dulu deh? Dari kakak yang juga sama-sama coklat. Boleh deh dari kakak dulu ya. Oh iya. Halo, kenalin semuanya. Nama aku Manisha Alfira Damayanti, biasa dipanggil Elvira. Aku dari Universitas Mataram. Halo Kak Tira. Halo semuanya. Kenalkan, nama aku Sri Mulyanti dari Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon, biasa dipanggil Sri. Halo. Halo Kak Sri. Oke, nih tadi kan aku udah ngomong nih kalau mereka ini dari program pertukaran mahasiswa kampus Merdeka. Yuk kita tanya-tanya yuk. Sebenarnya program pertukaran mahasiswa kampus Merdeka itu apa sih itu? Boleh nih dari siapa kakak? Oke, boleh. Jadi program pertukaran mahasiswa Merdeka ini adalah program pertukaran yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek. Jadi program ini memberikan kesempatan bagi kita para mahasiswa baik dari universitas negeri ataupun universitas swasta berkesempatan untuk ikut pembelajaran di luar kampus kita sendiri. Oke, jadi teman-teman yang dari Jawa bisa kuliah di Sumut, berapa kayak kakak tadi gitu kan? Betul. Oke, baik. Aku sendiri tuh milih negeri karena mau aja gitu. Mau belajar di negeri tuh kayak gimana Jadi pembelajarannya. ngerasain ya, kayak ada nggak sih bedanya negeri sama swasta gitu ya? Kalau misalnya kita lihat kan program studi di berbagai fakultas di berbagai universitas itu kan banyak yang beda nih. Nah kalau misalnya dari program ini sendiri, apakah mengharuskan mahasiswa yang ikut ini sesuai nih sama jurusan yang mereka ambil di universitas asal atau gimana kak? Jadi kita bisa bebas ngambil prodi di luar prodi yang kita sedang tempuh sendiri. Berarti itu tuh bisa lintas jurusan Iya. gitu ya. Ya misalnya kalau misalnya kakak ambil di bisnis, kakaknya bisa ambil di ekonomi, atau kakaknya mau belajar tentang sastra Batak gitu, jadi mau pelajari budaya Batak gitu, bisa gitu ya kak. Kakak ini dapat motivasi dari mana sih? Atau tahu dari mana tentang program ini? Kalau aku sendiri tuh tahu dari temen yang pas itu kan program PMM 2 kemarin, dia ke univ aku ngambil kayak dia tuh cerita di program ini tuh banyak banget apa yang kita ambil, pelajaran yang kita ambil, kayak kita dapat jalan-jalan juga, belajar tentang budaya di sini tuh kayak gimana, jadi dapat tahu dari teman. Kalau dari aku sendiri, Kalau dari aku taunya karena kampusku sendiri, prodiku sendiri kayak nyelenggarain semacam sosialisasi gitu. Jadi aku tahu dan aku tertarik nih, oh iya udah jadi aku ikutan. Jadi tadi kan kita udah denger nih kalau tentang pengenalan tentang program pertukaran mahasiswa sendiri guys. Jadi aku mau tanya nih, kalau kakak di sini udah berapa lama? 3 bulan ya. Ya kurang lebih 3 bulan. Boleh kakak jelasin gimana pengalaman kakak selama belajar di USU? Sejauh ini nggak ada yang begitu beda. Cuman kalau misalnya dari cara berinteraksi beda sama kayak misalnya kita di Pulau Jawa atau Pulau Lombok. Kalau misalnya Pulau Jawa atau Pulau Lombok kan kalau berinteraksi itu biasanya memakai intonasinya itu kayak nggak terlalu keras gitu kan. Nah kalau di sini tuh intonasinya kayak agak tinggi gitu. Agak lagi. Jadi yang menurut tinggi banget ya. Jadi kalau misalnya di sini tuh ngomong biasa, di Jawa tuh udah terlihat marah gitu ya. Udah. Kalau dari Kak Sri sendiri? Sama sih kayak Kak Kira. Jadi di sini tuh dosennya tuh ngejelasin materinya
menggunakan kayak intonasinya tinggi tapi emang udah logatnya di sini ya, makanya saya Jadi harus saya dari menyesuaikan. Jawa ini tuh kayak lembut tapi pas di sini tapi nggak apa-apa sih menyesuaikan. Menyesuaikan, tapi kayak lembut-lembut tapi tetap Mm-mm. di luarnya aja agak kasar tapi di dalamnya tetap Baik, lembut ya. lagi. Oke. Jadi kamu Sri bilang kalau di program ini ada jalan-jalannya ya kak? Iya, kalau itu namanya program Modul Nusantara, hari Sabtu dan Minggu tergantung dosen di Modul Nusantaranya. Nah, saya yang kedua aku pernah ke Danau Toba sama Samosir juga di Desa Sialagan. Oh ada kecil aja. Di situ kan kita belajar nari juga sama patung apa? Kali-kali. Iya, itu Jadi udah pengalaman yang paling top. Jadi udah keberas lagi dingin, terus Dingin banget. ada ngobak, terus iya ke kan? Samosir. Seru guys. Jadi udah banyak belajar tentang budaya, bisa lihat banyak keanekaragaman budaya di Sumatera. Mantap guys. Kalau misalnya Kak Vira sendiri pengalamannya di Modul Nusantara gimana? Jadi kalau aku sendiri di kelompok modul Nusantara aku sendiri, aku udah pernah ikut semacam kayak prosesi adat Mangupa-Ngupa, terus Mangulosi, terus jalan-jalan ke situs bersejarah kayak Istana Maimun, kayak gitu. Mereka udah tahu mengupah-ngupah, mengulosi, udah cocok banget jadi orang Sumut. Jadi nanti mantap guys. Jadi tadi kan udah seru-seru deh kak, kayak udah tahu seru apa ya, udah tahu nih pengalaman kakak di belajar di Universitas Sumatera Utara, terus tahu juga mereka tentang adat-adat di sini gitu kan guys. Nah dalam suatu kegiatan pasti ada yang namanya suka dan duka kan guys. Nah kalau dari kakak sendiri suka dan dukanya? Suka dan dukanya, sukanya itu aku bisa ketemu orang baru dan mengeksplor kebudayaan di sini gitu. Jadi aku bisa lebih tahu, kan sebelumnya aku biasanya hanya berinteraksi dengan orang-orang perantauan dari Sumatera Utara misalkan yang ada di Jawa Barat. Nah, jadi dengan aku mengikuti pertukaran di sini tuh aku jadi tahu, oh nggak cuman kayak orang-orangnya aja yang udah aku tahu, tapi tempatnya langsung kayak gitu. Dan dukanya apa ya, selama ini kayaknya belum deh, jangan sampai ya. Jangan sampai. Ini udah 3 bulan, mereka udah berapa bulan lagi berarti ya? Satu bulan. 1 bulan lagi ya, kita siu-siu bareng kakaknya 1 bulan lagi. Semoga meninggalkan kesan yang baik di Universitas Sumatera Utara dan Sumatera Utaranya gitu guys. Kalau dari Kak Sri sendiri udah tahu kakaknya udah ada dukanya nih, kalau Kak Sri udah tahu, jadi jangan sampai nggak ada, banyak sukanya sih. Saya sendiri kan suka banget bersosialisasi ya, kayak mau berteman sama siapapun gitu, suka berinteraksi sama orang lain. Nah, program ini tuh bisa mengajak saya kayak berteman baik, kayak terus suka banget mengeksplor budaya juga. Banyak sih, tapi sampai sekarang juga belum ketemu nih dukanya. Jangan sampai ketemu. jangan sampai. Sekarang ini kan udah mau buka PMM 44 kan. Menurut kakak ada nggak tips and triknya untuk teman-teman nih untuk daftar ke program itu? Ada. Yang pertama nih, kalau kamu mau ikut PMM yang kayak univ yang kamu tuju banget, harus dari awal. Kayak jangan ditunda-tunda kayak gitu, nanti ini kan sistemnya rebutan ya, pasti bakal nggak keterima kayak gitu, atau nggak ketutup lah yang univ yang kamu pilihnya. Jadi sistemnya di sini tuh rebut-rebutan. Jadi cepet-cepetan guys. Nah, terus jangan lupa juga siapin berkas atau dokumennya, pokoknya harus benar-benar lengkap kayak gitu. Nah, walaupun kalau kita udah yang tercepat nih, tapi kalau berkas kita kayak kurang atau SPTJM-nya misal kurang tanda tangannya atau salah, itu bakal kena itu juga, Harus bakal teliti kegeser. pokoknya. Harus gitu. Terus yang kedua itu guys harus teliti. Terus ada lagi nggak kakak? Ada. Ada, pastiin ya univ yang kamu pilih itu ada prodi atau matkul yang mau kamu ambil. Supaya bisa nggak kebingungan ya guys. Iya. Jadi harus prodinya harus Ada. yang kalian pengen harus ada. Terus harus disesuaikan juga sama perguruan tinggi gitu. Ada program baru kan. Jadi nanti takutnya daripada kalian udah kuliah setahun yang aturan bisa dikonversi gara-gara kalian nggak koordinasi sama PT masing-masing, jadinya malah nggak konversi. Oh ya, tadi ngomongin konversi sebelum terakhir nih, konversi berapa sih kak dapatnya?
20 SKS ya Itu Kak? 4 modul Nusantara. Oh itu udah sama Jadi- 4 modul Nusantara ya. Jadi kita kuliah di sini cuma 16 SKS guys. Jadi kalian 16 SKS bisa jalan-jalan. Kita dapat uang saku juga, iya bener kan Kak? Dapat Iya, uang saku. tergantung Jadi, itu enak ya, banget. tergantung kayak semisal PMM batch 2 tuh beda lagi, kita beda lagi. Oh, jadi beda-beda. Nah, tahu nih guys, jadi kalian harus kulik nih. Yang mau daftar di batch 4 harus kulik. Dapat nggak ininya uang sakunya? Kan tadi ada 3 tipsan kak. Ada lagi nggak tips and triknya yang lainnya? Ada, kalau misalnya kamu nggak mau pusing dan cari aman, cari univ yang udah ada asramanya kayak USU ini. Guys, jadi kalian yang Jangan mau lupa daftar diusul. harus diusul. Oke guys, jadi untuk penutup nih, kita mau tahu satu kata buat USU atau satu kata buat Sumatera Utara. Jadi satu kata untuk Universitas Sumatera Utara ataupun Sumatera Utara dari kakak kalian berdua. Ajib guys. Oke guys, itu tadi ngulik asik kita bareng kakak-kakak cantik dari PMM. Semoga bisa membantu kalian yang ingin mendaftar PMM di batch 4. Jangan lupa daftar PMM 4 di USU. Horas, maju juara!